Kisah ini sebuah drama universal yang dipentaskan setiap malam di miliaran kamar tidur. Seringkali dimulai dengan suara, bukan deru atau raungan, melainkan sebuah dengungan tipis bernada tinggi yang bergetar di ambang pendengaran. Suara itu muncul dan menghilang, seolah menguji batas kesabaran kita. Suara itu, meskipun secara fisik nyaris tak bertenaga, namun memiliki kekuatan psikologis yang luar biasa. Ia adalah alarm primordial yang terukir dalam DNA kita, mampu merenggut kita dari pelukan lelap, memicu kewaspadaan instingtif, dan menandakan kehadiran tamu tak diundang yang paling dibenci, sekaligus paling akrab bagi umat manusia. Ia kecil, tubuhnya begitu rapuh hingga hembusan nafas bisa mengganggunya, dan bobotnya hanya sekitar 2 hingga 2,5 miligram. Namun, dari makhluk yang tampak sepele ini muncul ketakutan yang mengakar, gangguan tidur yang kronis, dan yang paling mengerikan, ancaman kematian yang tak tertandingi oleh predator manapun. Dan inilah sang nyamuk, penguasa malam yang tak terbantahkan. Seorang penyintas ulung yang garis keturunannya telah ada sejak zaman kapur, lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Mereka telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dinosaurus, pergeseran benua, dan evolusi mamalia, termasuk spesies manusia. Kehadirannya terasa sangat personal, bahkan intim. Tidak seperti ancaman alam lain yang terasa jauh dan impersonal, nyamuk melanggar batas ruang paling pribadi kita. Ia menembus benteng pertahanan rumah kita, menyelinap ke dalam kamar kita dengan tujuan yang sangat spesifik dan terfokus, yakni untuk menemukan kita. Dengungannya bukan sekedar efek samping dari kepakan sayap dengan kecepatan 300 hingga 600 kali per detik. Itu adalah deru mesin biologis mini yang sedang dalam misi pencarian target. Setiap malam, miliaran betina dari spesies ini melakukan ritual yang sama, sebuah perburuan senyap yang telah disempurnakan oleh seleksi alam selama puluhan juta tahun. Strategi bertahan hidup mereka terikat erat secara parasitik dengan keberadaan kita dan hewan berdarah panas lainnya. Memahami nyamuk berarti memahami sebuah mahakarya evolusi yang kejam dan efisien, yang secara kebetulan telah menjadikan kita sebagai sumber daya utamanya. Dalam persepsi kolektif manusia tentang bahaya, kita secara naluriah mengasosiasikan ancaman dengan ukuran, kekuatan, dan taring yang tajam. Kita takut pada terkaman harimau, sengatan kalajengking, lilitan ular piton, dan serangan hiu di lautan. Namun, jika kita menyingkirkan fobia dan sinema, lalu melihat data dan fakta secara objektif, semua predator puncak ini tampak seperti amatir jika dibandingkan dengan nyamuk. Statistiknya brutal dan tak terbantahkan. Nyamuk adalah hewan paling mematikan bagi manusia, dengan selisih yang sangat jauh. Setiap tahun, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk membunuh lebih dari 700.000 orang dan menyebabkan ratusan juta lainnya jatuh sakit, menderita demam yang melemahkan, nyeri sendi yang melumpuhkan, dan kerusakan organ jangka panjang. Angka ini secara drastis melampaui angka kematian tahunan yang disebabkan oleh gabungan semua hewan berbahaya lainnya, termasuk ular yang hanya sekitar 100.000, anjing rabies sekitar 25.000, dan buaya hanya sekitar 1.000. Nyamuk telah membentuk sejarah manusia, menghambat perkembangan ekonomi, menentukan hasil peperangan, dan menjatuhkan peradaban. Paradoksnya terletak pada metode pembunuhan itu sendiri. Nyamuk tidak membunuh dengan kekuatan fisik, racun yang disuntikan secara langsung, atau agresi brutal. Ia membunuh melalui perannya sebagai vektor atau kurir penyakit paling efisien yang pernah dikenal di alam. Tubuhnya adalah sebuah laboratorium terbang dan peta jalan yang sempurna bagi mikroorganisme mematikan untuk berpindah dari satu inang ke inang lainnya. Saat seekor nyamuk betina, misalnya dari genus Anopheles, menghisap darah dari individu yang terinfeksi malaria, ia juga menelan parasit Plasmodium. Parasit ini kemudian memulai siklus hidup yang kompleks di alam usus nyamuk, berkembang biak,
dan akhirnya bermigrasi ke kelenjar ludahnya, siap untuk disuntikan ke korban berikutnya. Demikian pula dengan virus dengue atau demam berdarah, Zika, chikungunya, dan demam kuning yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk seringkali tidak dirugikan oleh patogen yang dibawanya, menjadikannya kapal selam biologis yang sempurna. Makhluk kecil ini yang bisa kita bunuh dengan satu tepukan tangan, secara efektif berfungsi sebagai jembatan biologis bagi penyakit-penyakit paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Salah satu aspek yang paling sering disalahpahami dari biologi nyamuk adalah motivasi di balik gigitannya. Adalah sebuah kekeliruan fatal untuk menganggap bahwa semua nyamuk haus darah dan memusuhi manusia. Dari lebih dari 3.500 spesies nyamuk yang telah diidentifikasi di seluruh dunia, hanya sebagian kecil atau beberapa ratus spesies saja yang secara rutin memburu manusia. Dari kelompok itu pun, hanya dan selalu nyamuk betina yang menggigit. Nyamuk jantan sama sekali tidak berbahaya bagi kita. Mereka menjalani kehidupan yang singkat dan damai sebagai nektarivore atau pemakan nektar bunga, menghabiskan hari-hari mereka berterbangan di antara tanaman, mirip seperti lebah atau kupu-kupu. Lantas, mengapa betina melakukannya? Jawabannya bukanlah karena ia monster yang jahat, melainkan karena ia adalah seorang ibu yang putus asa dalam siklus reproduksi yang menuntutnya. Siklus ini dikenal sebagai siklus gonadotrofik. Setelah kawin, nyamuk betina membutuhkan nutrisi dalam jumlah sangat besar untuk memproduksi dan mematangkan telur-telurnya. Nektar bunga yang kaya akan gula cukup untuk memberinya energi untuk terbang dan metabolisme dasar, tetapi sama sekali tidak cukup untuk membangun kehidupan baru. Di sisi lain, darah adalah sebuah makanan super biologis. Ia kaya akan protein, terutama albumin dan globulin dan zat besi, yang merupakan blok bangunan esensial untuk sintetis kuning telur. Tanpa asupan darah, mayoritas nyamuk betina dari spesies yang relevan secara medis tidak akan pernah bisa bertelur. Gigitannya, oleh karena itu, adalah sebuah misi reproduksi yang sangat berbahaya. Setiap kali ia mendekati inang yang ribuan kali lebih besar dan berpotensi mematikannya, ia mempertaruhkan nyawanya demi kelangsungan generasinya. Dari sudut pandang evolusi ini, gigitan nyamuk bukanlah tindakan agresi acak, melainkan bagian dari sebuah siklus reproduksi yang tragis. Tragis bagi kita karena risikonya, dan tragis baginya karena bahayanya. Kelangsungan hidup spesiesnya bergantung pada kemampuan untuk mencuri sebagian kecil dari kehidupan kita, setetes darah untuk lusinan telur. Kemampuan seekor nyamuk betina untuk menemukan kita di tengah kegelapan malam dari jarak puluhan meter bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari sistem pelacakan multisensorik yang luar biasa canggih. Sebuah mahakarya miniaturisasi teknologi biologis yang bekerja dalam beberapa tahap yang terkoordinasi. Setiap kali kita menghembuskan nafas, kita melepaskan jejak gas karbon dioksida ke udara. Bagi nyamuk, jejak ini berfungsi seperti lampu suar di kegelapan. Mereka memiliki organ sensorik khusus di palpus maksilarisnya, organ kecil di dekat belalainya, yang sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi CO2 di udara. Nyamuk tidak langsung terbang lurus ke arah sumbernya, melainkan menggunakan strategi yang disebut anemotaksis, yaitu terbang melawan arah angin sambil berbelok ke kiri dan ke kanan. Ketika ia mendekati gumpalan CO2, ia akan terbang lurus ke depan. Ketika ia kehilangan jejaknya, ia kembali terbang zigzag hingga menemukannya lagi. Perilaku ini secara efektif membawanya ke arah umum dari target berdarah panas yang sedang bernafas. Saat ia semakin dekat, sistem visualnya mengambil alih. Meskipun mata majemuk nyamuk tidak memiliki resolusi yang tajam untuk melihat detail, ia sangat baik dalam mendeteksi dua hal, yakni gerakan dan kontras visual. Ia akan mencari bentuk gelap yang menonjol dari latar belakang yang lebih terang, terutama pada waktu senja atau fajar ketika tingkat cahaya rendah. Inilah sebabnya mengapa mengenakan pakaian berwarna gelap seperti hitam atau biru tua pada saat malam hari dapat membuat Anda menjadi target yang lebih mudah dikenali dibandingkan jika mengenakan pakaian berwarna terang. Pada jarak yang sangat dekat inilah sistem tercanggihnya diaktifkan. Nyamuk adalah termometer terbang yang presisi.
Ia dapat mendeteksi panas tubuh atau radiasi inframerah yang telah kita pancarkan, memungkinkannya untuk mendarat di area kulit dimanapun, di mana pembuluh darah kapiler berada paling dekat dengan permukaan. Lebih dari itu, antena dan reseptor di tubuhnya dapat mencium lebih dari 100 senyawa organik yang mudah menguap yang dikeluarkan oleh kulit dan keringat kita. Setiap manusia memiliki kotail aroma yang unik, tetapi beberapa senyawa kunci sangat menarik bagi nyamuk, seperti asam laktat yang kita keluarkan saat berolahraga, amonia, dan berbagai asam karboksilat. Kombinasi unik dari senyawa-senyawa inilah yang menjelaskan mengapa beberapa orang tampak seperti magnet nyamuk, sementara yang lain jarang digigit. Ini bukan mitos, ini adalah biokimia. Setelah berhasil mendarat di targetnya, proses gigitan dimulai. Dan ini jauh lebih kompleks daripada sekedar menusuk. Belalai atau proboscis nyamuk bukanlah jarum suntik tunggal yang sederhana. Ia adalah seperangkat alat bedah mikro yang canggih, terdiri dari 6 bagian seperti jarum yang disebut silet, yang terbungkus rapi dalam selubung pelindung fleksibel yang disebut labium. Saat ia bersiap menggigit, labium yang lembut akan menekuk ke belakang seperti engsel, menyingkap ujung silet yang tajam. Keenam silet ini memiliki fungsi yang berbeda dan terkoordinasi. Silet yang pertama, 2 mandibula. Silet terluar ini memiliki ujung yang sangat tajam dan bergerigi mikro, berfungsi sebagai gergaji untuk menembus lapisan kulit terluar. 2 maksila berada di belakang manibula. Silet ini juga bergerigi dan berfungsi sebagai penjepit untuk menahan jaringan kulit tetap terbuka, menciptakan jalan bagi silet lainnya. Lalu, 1 labrum. Ini adalah silet utama yang berfungsi untuk menghisap darah. Ia memiliki saluran di tengahnya yang terhubung langsung ke pompa penghisap di kepala nyamuk. Lalu yang terakhir, 1 hipofarik. Ini adalah silet yang paling krusial bagi keberhasilan operasi. Ini berfungsi seperti jarum suntik, memiliki saluran terpisah untuk menyuntikkan air liur nyamuk ke dalam luka. Air liur nyamuk adalah sebuah koktail kimia yang brilian. Ia mengandung berbagai jenis protein dengan fungsi spesifik. Yang pertama, fungsi anestesi. Mengandung senyawa pemati rasa ringan yang berfungsi untuk mengebiri ujung saraf di area gigitan, sehingga kita tidak langsung merasakan tusukan awal yang tajam. Fungsi yang kedua, antikoagulan. Mengandung protein yang sangat kuat untuk mencegah darah membeku di dalam proboscisnya, memastikan aliran darah tetap lancar dan cepat selama ia makan. Fungsi yang terakhir, vasodilator. Senyawa yang melebarkan pembuluh darah kapiler, meningkatkan aliran darah ke area gigitannya. Lalu, rasa gatal yang menyiksa, bentol, dan kemerahan yang kita alami setelahnya bukanlah disebabkan oleh luka mekanis dari gigitan itu sendiri, melainkan oleh respon sistem kekebalan tubuh kita. Sel-sel imun kita mengenali protein asing dalam air liur nyamuk dan melepaskan histamin sebagai respons. Histamin inilah yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan rasa gatal yang khas. Ini adalah jejak dari sebuah operasi senyap, sebuah contoh luar biasa dari evolusi yang menghasilkan teknologi biologis yang sangat efektif. Dengan reputasi seburuk itu dan dampak kesehatan masyarakat yang menghancurkan, wajar jika mimpi terbesar umat manusia adalah dunia yang sepenuhnya bebas dari nyamuk. Kita menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk insektisida, lotion penolak, kelambu, dan penelitian medis untuk memerangi, mengendalikan, dan memusnahkannya. Keinginan untuk melenyapkan mereka dari muka bumi tampak sebagai tujuan yang logis dan mulia. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kemarahan kita untuk bertanya, bagaimana jika kita benar-benar berhasil? Bagaimana jika melalui keajaiban teknologi, besok semua nyamuk di dunia musnah? Jawabannya, menurut para ahli ekologi dan biologi, mungkin jauh dari utopia yang kita bayangkan. Kehancuran mereka bisa memicu bencana ekologis dalam skala yang tidak kita duga. Dan inilah manfaat dan peran tersembunyi dari makhluk yang paling kita benci. Fakta yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah bahwa tidak semua nyamuk adalah vampir. Sebagian besar dari 3.500 lebih spesies nyamuk sama sekali tidak tertarik pada darah manusia atau bahkan darah mamalia.
Banyak di antara mereka yang secara eksklusif menggigit hewan lain seperti burung, reptil, atau amfibi. Dan yang lebih penting lagi, semua nyamuk jantan tanpa kecuali adalah vegetarian sejati. Mulut mereka tidak dirancang untuk menembus kulit. Mereka menjalani kehidupan singkat mereka dengan menghisap nektar untuk mendapatkan energi. Dalam proses mencari makan ini, mereka tanpa sengaja menjadi penyerbuk. Meskipun mungkin tidak seefisien atau seikonik lebah dan kupu-kupu, namun peran mereka sama sekali tidak bisa diabaikan. Ribuan spesies tanaman di seluruh dunia, terutama yang memiliki bunga kecil dan tidak mencolok, bergantung pada nyamuk dan lalat kecil lainnya sebagai salah satu agen penyerbuk utama mereka. Contohnya, termasuk beberapa jenis anggrek langka di hutan belantara, seperti anggrek berdaun tumpul di Amerika Utara, dan beberapa tanaman dalam famili Apiaceae atau keluarga wortel. Namun, contoh yang paling mengejutkan dan berdampak langsung bagi manusia adalah tanaman kakao. Bunga-bunga kecil dari pohon kakao memiliki struktur yang sangat rumit yang mencegah penyerbukan oleh serangga besar seperti lebah. Di banyak wilayah tropis tempat kakao tumbuh, penyerbuk utamanya adalah sejenis lalat penggigit yang sangat kecil dan beberapa spesies nyamuk. Tanpa layanan penyerbukan dari serangga-serangga kecil ini, produksi biji kakao, bahan baku coklat global, bisa anjlok secara dramatis. Jadi, setiap kali kita menikmati sebatang coklat mewah, ada baiknya kita merenungkan kontribusi dari kerabat vegetarian makhluk yang sering kita tepuk mati tanpa berpikir dua kali itu. Ini adalah peran ekologis terbesar, paling fundamental dan paling tak tergantikan dari nyamuk. Keberadaan mereka dalam jumlah yang benar-benar astronomis membuat mereka menjadi salah satu fondasi utama dari banyak rantai makanan di berbagai ekosistem di seluruh dunia. Siklus hidup mereka yang terbagi antara air dan udara menjadikan mereka sumber makanan penting di dua alam yang berbeda. Di ekosistem akuatik, larva nyamuk yang kita kenal sebagai jentik-jentik adalah sumber makanan protein massal. Mereka berkembang biak di hampir semua jenis air tergenang, dari genangan kecil di daun bromelia hingga danau dan rawa yang luas. Di lingkungan ini, mereka menjadi mangsa utama bagi berbagai macam hewan, ikan-ikan kecil seperti ikan cupang, anak katak atau berudu, salamander, dan larva serangga predator lainnya, seperti nimfa capung dan kumbang air. Sangat bergantung pada pasokan jentik-jentik yang melimpah ini untuk pertumbuhan mereka. Kehilangan jentik-jentik akan menghilangkan sumber makanan dasar yang krusial, menyebabkan populasi predator ini runtuh. Di ekosistem darat dan udara, nyamuk dewasa yang terbang dalam kawanan yang jumlahnya bisa mencapai miliaran menjadi makanan pokok bagi sejumlah besar hewan. Burung layang-layang, walet, dan kelelawar mengkonsumsi nyamuk dalam jumlah besar saat mereka terbang. Capung dewasa yang merupakan predator udara yang ganas juga memburu nyamuk. Di darat, laba-laba menjerat mereka di jaringnya, sementara kadal, tokek, dan katak menyergap mereka saat mereka beristirahat. Contoh paling ekstrim dari peran ini terlihat di tundra Arktik. Selama musim panas yang singkat, triliunan nyamuk menetas dari kolam-kolam air lelehan salju, membentuk awan hitam yang begitu tebal hingga bisa mengganggu pola migrasi kawanan karibu. Awan nyamuk ini, yang merupakan mimpi buruk bagi mamalia, adalah sebuah perjamuan besar bagi burung-burung yang bermigrasi ribuan mil ke Arktik untuk berkembang biak. Burung seperti pipit dan bunting mengandalkan sumber protein yang melimpah dan mudah didapat ini untuk memberi makan anak-anak mereka. Ahli biologi telah memperkirakan bahwa jika nyamuk Arktik lenyap, jumlah burung yang berkembang biak di sana bisa turun lebih dari 50%. Nyamuk dalam hal ini adalah biomasa yang mentransfer energi dari detritus akuatik ke tingkat trofik yang lebih tinggi di darat. Jentik-jentik nyamuk tidak hanya berfungsi sebagai makanan, mereka juga memainkan peran penting yang sering diabaikan sebagai tim kebersihan di lingkungan akuatik tempat mereka hidup. Sebagai filter feeder dan detrivitor, mereka secara terus-menerus mengkonsumsi sejumlah besar materi organik mikroskopis di dalam air. Makanan mereka terdiri dari alga, bakteri, protozoa, spora jamur, dan detritus. Dengan melakukan ini, mereka secara efektif membantu membersihkan air tergenang. Mereka mengkonsentrasikan nutrisi dari partikel-partikel yang tersebar dan mengubahnya
menjadi biomasa tubuh mereka sendiri. Proses ini sangat penting dalam siklus nutrisi, terutama siklus nitrogen. Ketika jentik-jentik ini dimakan oleh predator, nitrogen dan nutrisi penting lainnya yang tadinya terperangkap dalam detritus menjadi tersedia bagi ekosistem yang lebih luas. Dalam banyak genangan air kecil di hutan atau lubang pohon, jentik-jentik adalah salah satu agen dekomposer dan pendaur ulang nutrisi yang paling utama. Tanpa mereka, kualitas air di banyak habitat air tawar kecil bisa menurun drastis dan proses dekomposisi akan melambat secara signifikan. Setelah menelaah kedua sisi dari keberadaan mereka, sang pembunuh massal dan sang penjaga kehidupan, kita dihadapkan pada sebuah dilema yang kompleks dan tidak nyaman. Di satu sisi, nyamuk adalah musuh nomor satu kesehatan masyarakat global. Mereka adalah agen penderitaan dan kematian yang tak tertandingi di dunia hewan. Keinginan untuk melenyapkan spesies-spesies pembawa penyakit adalah respon yang sepenuhnya rasional dan bahkan merupakan keharusan moral dari sudut pandang kesehatan manusia. Di sisi lain, seperti yang telah kita lihat, mereka adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari jaring-jaring kehidupan yang menopang ribuan spesies lain dan menjaga kesehatan banyak ekosistem, dari rawa tropis hingga tundra Arktik. Memusnahkan mereka secara total bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia dalam jangka pendek, tetapi juga bisa memicu serangkaian kerusakan ekologis berantai yang tak terduga dalam jangka panjang. Runtuhnya populasi ikan, kelaparan massal pada burung, terganggunya penyerbukan, dan perubahan drastis dalam siklus nutrisi. Paradoks nyamuk ini secara gamblang menunjukkan betapa rumitnya hubungan kita dengan alam dan betapa berbahayanya solusi yang tampak sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Penting untuk diingat dan digarisbawahi, musuh kita sebenarnya bukanlah nyamuk itu sendiri, melainkan patogen, virus, parasit, dan bakteri yang telah berevolusi secara licik untuk menumpanginya. Nyamuk hanyalah kurir, taksi, atau jarum suntik terbang yang sangat efisien. Dalam banyak kasus, nyamuk itu sendiri tidak menderita akibat infeksi yang dibawanya. Hubungan antara nyamuk dan patogen adalah sebuah contoh simbiosis yang mematikan bagi kita. Oleh karena itu, fokus utama ilmu pengetahuan modern dalam memerangi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tidak lagi hanya pada pemusnahan total serangga tersebut dengan insektisida kimia yang bisa merusak lingkungan. Strategi yang jauh lebih canggih dan cerdas kini sedang dikembangkan dan diimplementasikan. Tujuannya adalah melucuti senjata nyamuk, bukan membunuhnya secara membabi buta. Yakni yang pertama, dengan strategi Wolbachia. Salah satu terobosan paling menjanjikan adalah penggunaan bakteri bernama Wolbachia. Bakteri ini secara alami ada pada sekitar 60% spesies serangga, tetapi tidak pada nyamuk Aedes aegypti. Para ilmuwan telah berhasil menginfeksi nyamuk ini dengan Wolbachia di laboratorium. Hasilnya luar biasa. Bakteri ini secara efektif menghambat replikasi virus dengue, Zika, dan chikungunya di dalam tubuh nyamuk. Ketika nyamuk berwolbachia ini dilepaskan ke alam liar, mereka kawin dengan populasi nyamuk liar dan menyebabkan bakteri tersebut menciptakan populasi nyamuk yang tidak lagi dapat menularkan virus. Program ini telah menunjukkan keberhasilan spektakuler di kota-kota seperti Yogyakarta dengan penurunan kasus dengue atau demam berdarah hingga 77%. Strategi yang kedua adalah rekayasa genetik dan gene drive. Pendekatan yang lebih radikal melibatkan rekayasa genetika. Para ilmuwan dapat memodifikasi DNA nyamuk untuk membuat mereka kebal terhadap parasit malaria, atau menciptakan gene drive yang menyebarkan sifat kemandulan pada nyamuk betina, menyebabkan populasi mereka runtuh dalam beberapa generasi. Teknologi ini sangat kuat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam tentang potensi konsekuensi tak terduga dari pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke alam liar. Tujuan dari strategi-strategi ini adalah memutus hubungan antara kurir, dalam hal ini nyamuk, dan pesan mematikannya, dalam hal ini patogen, sehingga memungkinkan nyamuk untuk tetap menjalankan peran ekologisnya tanpa membahayakan manusia. Kisah nyamuk adalah cerminan dari kompleksitas alam yang seringkali tidak hitam putih.
Ia adalah pengingat yang kuat bahwa makhluk yang paling kita benci dan paling kita anggap tidak berguna memiliki peran dan tujuan yang penting di dunianya. Ia adalah musuh sekaligus penjaga kehidupan, seorang pembunuh sekaligus fondasi bagi ribuan nyawa lainnya. Dualitas yang tajam ini memaksa kita untuk berpikir lebih bijak, lebih hati-hati dan lebih holistik tentang posisi kita di dalam ekosistem global. Pertarungan kita melawan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk harus dan akan terus berlanjut dengan segala inovasi dan kegigihan yang kita miliki. Perlindungan diri melalui kelambu, repelan, dan pengelolaan lingkungan untuk menghilangkan tempat berkembang biak tetap menjadi pertahanan garis depan yang vital. Namun, di saat yang sama, kita juga harus mengakui dan menghormati peran ekologis fundamental dari makhluk yang luar biasa tangguh dan kompleks ini. Jalan ke depan bukanlah jalan pemusnahan total, melainkan jalan manajemen yang cerdas dan hidup berdampingan yang termodifikasi. Kita mungkin tidak akan pernah mencintai nyamuk, tetapi dengan memahami peran gandanya yang luar biasa, kita dapat belajar untuk melawannya dengan lebih cerdas, menghormati posisinya di alam, dan pada akhirnya lebih memahami dunia rumit yang kita tinggali bersama.